Di penghujung tahun 2021, bumi Nusantara dilanda musibah yang tidak pernah terduga sedikit pun. Dan kini, tahun 2022 yang masih menjadi misteri. Kisah dan sejarah di Nusantara dari tokoh terdahulu ternyata sudah menggambarkan apa yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Percaya atau tidak hal tersebut, tetapi banyak yang terbukti kebenarannya. Seperti halnya pesan terakhir dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur pada waktu ia sebelum menghilang. Pesan terakhir Prabu Siliwangi selalu mengundang rasa penasaran, sebab amanat ini penuh dengan misteri. Banyak dari pesan yang disampaikan Prabu Siliwangi dirasa sangat relevan jika dikaitkan dengan keadaan zaman seperti saat ini. Lantas, seperti apa isi pesan dari Prabu Siliwangi tersebut? Berikut pesan terakhir dari Prabu Siliwangi. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini. Walaupun kalian setia kepadaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini. Aku membuat kalian susah, miskin, dan ikut merasakan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa kalian bisa kaya raya, senang, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tetapi Pajajaran yang baru, yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih. Aku tidak akan melarang, sebab aku tidak pantas menjadi raja yang rakyatnya kelaparan dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang berkuasa cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan kalian yang di timur, harus tahu, kekuasaan akan turut dengan kalian dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Kisantang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian ke orang lain. Suatu saat nanti, apabila tengah malam, dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, itu adalah tanda semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan, kota yang kalian datangi tak akan pernah kalian temui. Hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa.
Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu. Banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Jadi waspadalah. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat yang diperlukan. Aku akan datang lagi menolong, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang, tak akan terlihat. Aku berbicara, tak akan terdengar. Memang, aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus, juga bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan tidak bersuara, tapi memberi ciri wewangian. Semenjak itu, Pajajaran hilang dari alam nyata. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Tapi suatu saat nanti ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Tapi bisa saja menelusuri harus memakai dasar. Bisa saja menelusuri banyak yang sok pintar dan sombong. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui, sebab aku banyak dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani terus menelusuri sambil melawan. Melawan sambil tertawa, dialah anak pengembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu dan ditutupi pohon, handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting pohon dan daun kering. Dia terus mencari mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Setiap zaman mempunyai sejarah dan setiap waktu akan berulang, dan itu lagi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibaten. Disitulah negara akan pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang tinggi yang memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu dan orang kita hanya akan menjadi suruhan. Tapi kendali itu tidak terasa sebab semua dipenuhi serba murah. Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti, keturunan kita akan sadar. Tapi sadar seperti bangun dari mimpi, dari yang hilang dulu, sehingga banyak yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri, bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu, geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Ia memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecah diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong. Sebab pasar habis oleh penyakit.